wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di webinar edisi liburan Powerhouse yang diadakan oleh Lab KSTL. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zahra Fadila dari angkatan 2020 yang akan menjadi MC dalam acara Powerhouse hari ini. Dalam Powerhouse edisi pertama ini, kita akan membahas tentang software ETAP yang akan digunakan sebagai aplikasi pembantu analisis sistem tenaga. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali acara dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, kemudian terdapat sambutan dari Bapak Agus Ramlan selaku Kepala Lab Konversi Energi dan Sistem Tenaga Listrik. Kepada Pak Ramlan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, terutama ini ada Mas Maulana Afif ya. Selamat pagi, Maul. Bagaimana kabarnya, sehat? Pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Ya, sudah di Solo lagi nih ya, berarti? Iya Pak, sudah Pak. Oh ya. Kemudian di sini ada Mbak Zahra ya, selaku asisten Lab KSTL, dan juga ada Mas Ihsan Bima ya, juga selaku asisten KSTL. Kemudian ada Muhammad Afan Hibatullah, dan juga ada satu lagi itu siapa kemarin, saya kok lupa, hadir nggak ya hari ini? Fikih Pak. Fikih ya? Fikih belum hadir ya? Atau KP? Fikih ya. Nah itu adalah asisten lab KSTL yang baru ya. Ada 4, nanti akan mendampingi teman-teman yang angkatan yang akan praktikum di semester 6 ya. Semester 4 ya, praktikum teknik tenaga listrik. Nah, untuk sebelum perkuliahan dimulai, nah kita Lab KSTL mengadakan kembali Powerhouse ya, Power Lab Upgrading Session. Ini edisi yang pertama di liburan semester ganjil ini ya. Setelah tahun lalu kita juga mengadakan, masih ada beberapa recordingnya di YouTube. Kalau teman-teman ingin melihat di YouTube-nya L Smart TV ya. Nah, mudah-mudahan acara ini akan membawa manfaat untuk persiapan ya, persiapan perkuliahan di semester genap tahun 2022 ini. Ya. Karena Anda khusus teman-teman yang akan mengambil KPK TTL atau yang sedang mengambil KPK TTL, nah itu akan ada beberapa software yang akan sangat digunakan ya dalam menunjang praktikum simulasi khususnya. Dan hari ini kita mulai dengan mengenalkan dan membedah ya software ETAP untuk Power System Analysis ya, yang akan disampaikan oleh Mas Maulana. Karena kita harus kuat ya, nah kita punya jargon nih ya. Nah kalau saya bilang Powerhouse ya, teman-teman jawabnya adalah semangat belajar harus kuat gitu ya. Nah, Zahra gimana? Bisa diulang coba. Kalau saya bilang Powerhouse, jawabnya apa tadi Zahra? Semangat belajar harus kuat. Nah ya, harus kuat itu kan harusnya harus kuat ya, kita tambahi H ya kan. Jadi harus kuat. Oke. Powerhouse 2022. 23 sekarang. Dulang. 2023 ya sekarang ya. Lupa saya. Powerhouse 2023. Semangat belajar harus kuat. Ya. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman ini membuktikan menjadi pembelajar sejati ya, karena di hari libur dan di nuansa libur semester ya, teman-teman hadir
di acara ini ya untuk menimba ilmu, untuk sharing dengan kakak tingkat dengan Mas Maulana ya. Mas Maulana ini koordinator asisten Lab KSTL, sebelumnya Zahra. Tapi nanti di semester ini juga masih akan membantu untuk menjadi asisten praktikum di beberapa ya, seperti instalasi, elektronika daya begitu ya. Jadi manfaatkanlah ya kesempatan kali ini dengan sebaik-baiknya. Jangan canggung-canggung untuk bertanya, anggap saja sebagai kakak sendiri ya. Jadi silahkan sharing, bertanya, jangan malu-malu ya. Karena kunci sukses kunci sukses dalam belajar itu adalah tidak malu bertanya. Nah, itu adalah kunci sukses. Jadi teman-teman nanti siapkan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya ya. Dan yang kedua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Maulana Afif ya, di sela-sela kesibukannya ini telah menyempatkan diri hadir malam secara fisik di Lab KSTL ya. Luar biasa sekali di hari Sabtu ya untuk sharing dengan adik-adik tingkat ya di Teknik Elektrik. Untuk membuka acara Powerhouse kali ini ya bersama-sama, mari kita buka dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga wawasan yang konstruktif untuk mendukung nanti di perkuliahan semester genap. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Memang karena beberapa kondisi sehingga acara ini kita lakukan secara daring ya. Nah, kalaupun secara luring saya kira banyak mahasiswa yang sedang KP, mahasiswa yang sedang pulang kampung ya. Nah, walaupun PPKM sudah dicabut, kita tetap adakan secara daring karena kita sudah terbiasa dengan daring. Saya kira teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Baik, sekian saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman atas sambutannya. Mari kita langsung masuk ke acara utama, yaitu membahas tentang software etap. Kepada Mas Maulana, dipersilahkan. Ya, baik. Suara saya jelas ya, Zahra ya? Jelas, Mas. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus Ramlan selaku Kepala Lab KSTL dan kepada teman-teman asisten lab yang baru angkatan 2020 atas kesempatannya untuk memberikan kesempatan saya untuk sharing session pada hari ini. Saya langsung izin share screen saja ya. Ini apakah terlihat? Aman, sudah terlihat, Mas. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Afif, biasa dipanggil Maul atau Maulana begitu ya. Saya dari angkatan 2019 KPK KSTL. Di sini saya akan sharing terkait pengenalan software etap untuk analisis sistem tenaga ya, yang diselenggarakan oleh Laboratorium Konvensi Energi dan Sistem Tenaga Listrik atau biasa disingkat KSTL ya, dari Teknik Elektro Universitas 11 Maret. Nah, pada sharing session ini saya akan menyampaikan terkait software etap ya. Nah, software etap ini sendiri itu nanti akan sering dipakai ya, khususnya buat teman-teman yang sudah memasuki semester 5 ke atas ya. Baik kalau semester 3 ya. 3 sudah mulai dapat, kemudian 4. Semester ini semester genap, semester 4 ya berarti ya. Semester 4 ke atas itu sudah menggunakan software ini. Khususnya lagi nanti untuk KPK KSTL, KPK TTL ya, nanti akan sering menggunakan ini, baik untuk di pembelajaran atau mungkin untuk menunjang skripsi begitu. Nah, mungkin langsung saja ya, pengenalan terkait software ini. Di sini dalam perencanaan dan analisis sebuah sistem tenaga listrik, sebuah software aplikasi sangat dibutuhkan untuk merepresentasikan kondisi real ya. Hal ini dikarenakan sulitnya menguji coba suatu sistem tenaga listrik dalam skala yang besar terhadap kondisi transien yang ekstrim.
Nah, jadi pada zaman dahulu ya, sebelum adanya software, itu para engineer ya, itu melakukan analisis sistem tenaga, baik analisis load flow, transient, dan sebagainya itu dengan melakukan perhitungan secara manual. Nah, tentu dengan cara seperti itu ya, itu kan akan susah apabila sistemnya sangat kompleks. Ya, kalau mungkin hanya SLT satu jalur mungkin mudah, tapi nanti kalau busnya atau sistemnya banyak, pembangkitnya banyak, bebannya banyak, itu akan susah begitu. Sehingga di sini kita biasanya menggunakan software etap ya sebagai salah satu software aplikasi yang banyak digunakan dalam melakukan simulasi sistem tenaga listrik. Nah, etap sendiri ini sudah berbagai versi ya. Mulai versi 12 ya, yang logonya masih putih seperti ini, kemudian berkembang etap 16 titik berapa sekian itu. Kemudian yang terbaru saat ini itu etap versi 20.5. Nah, ini sudah canggih sekali begitu. Banyak fitur di dalamnya. Etap sendiri yang versi terbaru ini bisa apa namanya, bisa manajemen energi kontrol begitu ya. Nah, ini saya juga belum pernah pakai, tapi saya lihat videonya itu yang versi terbaru sudah cukup komplit begitu. Nah, kemudian fungsi dari software etap sendiri itu yang pertama yaitu untuk menggambarkan denah beban-beban ya. Beban di sini itu yang dimaksud beban sistem tenaga listrik ya, seperti beban resistif, induktif, sama beban kapasitif. Kemudian di sini juga dapat digunakan untuk men-setting data-data beban dan jaringan. Jadi nanti di software etap itu sudah ada komponen-komponennya. Nah, di sana teman-teman bisa langsung men-settingnya ya, apakah bebannya dayanya berapa watt, VAR-nya berapa VAR gitu dan sebagainya. Kemudian di sini juga dapat digunakan untuk merancang diagram satu garis atau single line diagram. Jadi kalau teman-teman melakukan perhitungan rumit itu dengan etap ini, teman-teman tinggal memasukkan komponen-komponennya lalu menariknya dan membuat sebuah sistem SLD atau single line diagram. Kemudian software etap ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis aliran daya, kemudian dapat digunakan untuk menghitung gangguan hubung singkat ya atau short circuit. Kemudian menganalisis motor starting atau keadaan transient ya. Nah, yang pertama ini mungkin aliran daya ya. Aliran daya di sini itu nanti digunakan untuk melihat kondisi tegangan, kemudian kondisi daya, baik daya aktif, daya reaktif di setiap titik ya, di setiap titik bus maupun di setiap titik bebannya begitu. Kemudian untuk short circuit di sini biasanya digunakan untuk menentukan atau melihat arus short circuit yang kemungkinan terjadi di dalam suatu titik sistem tenaga listrik begitu. Sehingga dengan mengetahui arus tersebut, kita sebagai engineer itu bisa apa namanya, menentukan ya circuit breaker atau proteksi yang mungkin kita gunakan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi short circuit tersebut. Kemudian dapat digunakan juga untuk menganalisis motor starting atau keadaan transient. Ya, motor starting di sini maksudnya motor listrik ya. Motor listrik itu kalau starting itu arusnya bisa 4-10 kali lipatnya. Nah, dengan etap ini nanti kita bisa lihat nih kira-kira arusnya sampai titik berapa. Nah, dengan diketahui arus tersebut, kita dapat apa namanya, sebagai parameter dalam menentukan ukuran kabel, kemudian menentukan proteksi, breaker, dan sebagainya begitu. Kemudian menganalisis letak kapasitor untuk perbaikan profil tegangan ya. Jadi di beban-beban industri itu biasanya ada beban induktif ya, yang dia membutuhkan daya VAR atau daya reaktif. Nah, daya VAR itu sendiri biasanya di pembangkitan kayak di genset itu dia terbatas ya, VAR-nya terbatas sehingga dibutuhkan suatu supply daya VAR, yaitu biasanya menggunakan kapasitor bank. Nah, itu nanti kita dengan etap itu bisa lihat di titik mana yang sekiranya itu harus dikasih kapasitor begitu agar KOSPI ya atau apa namanya, faktor dayanya itu tidak terlalu rendah sehingga sistem kelistrikannya akan baik. Kemudian dapat juga digunakan untuk menganalisis koordinasi sistem proteksi. Nah, ini manajemen sistem proteksi kelistrikan. Jadi nanti bisa disetting itu. Misal terjadi gangguan seperti ini, maka proteksi mana yang harus bekerja. Nah, itu bisa dilakukan simulasi menggunakan software etap.
Kemudian ETAP sendiri itu kepanjangannya dari Electric Transient Analysis Program ya, atau lebih mudah disingkat sebagai ETAP. Kemudian ETAP merupakan salah satu jenis program aplikasi untuk menghitung parameter sistem tenaga listrik dengan menginputkan data ke dalam program. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan ETAP ini kita cukup menggambarkan SLG-nya saja, kemudian di situ nanti kita bisa menginputkan parameter-parameternya, misal kayak parameter dari genset, dayanya berapa, COSPI-nya berapa, daya aktif yang bisa dibangkitkan berapa, daya reaktif yang bisa dibangkitkan berapa. Nah, itu tinggal diinputkan saja begitu. Kemudian tinggal disimulasikan. Jadi kita di sini sebagai engineer tidak usah melakukan perhitungan yang rumit ya. Jika melakukan perhitungan manual itu kan cukup rumit begitu. Kemudian etap ini dapat bekerja dalam keadaan offline, yaitu untuk simulasi sistem tenaga listrik, dan juga dalam keadaan online untuk pengolahan data real time ya. Jadi offline di sini kita semisal melakukan simulasi tadi kayak load flow, transient itu bisa secara offline. Kemudian ini juga bisa secara online ya. Semisal kalau nggak salah ya ini karena saya belum pernah praktek ya, kalau menggunakan online itu bisa disambungkan ke sistem IoT gitu. Jadi nanti bisa dilihat parameter-parameter dalam sistem tenaga listrik tersebut seperti tegangan, COSPI dan sebagainya itu. Nah, ini contoh dari software simulasi sistem tenaga listrik ya. Nah, selain etap ya, ini sebenarnya untuk analisis sistem tenaga listrik itu ada beberapa software yang biasa digunakan seperti PSS, ini miliknya dari Siemens ya. Kemudian ada ETSA, MATLAB ya. MATLAB juga ini di perkuliahan juga akan dipelajari gitu. Tapi kalau dengan MATLAB itu nanti biasanya teman-teman akan berhubungan dengan bahasa pemrograman. Jadi agak susah begitu. Tidak sesimpel menggunakan etap. Kalau etap tinggal menginputkan parameternya saja, tapi kalau misal kita menggunakan MATLAB itu kita harus harus bisa coding terlebih dahulu, harus bisa menginputkan parameter dalam bentuk bahasa pemrograman gitu. Kemudian ada etap, kemudian ada Dixieland. Dixieland ini juga hampir mirip seperti etap ya. Dari biasa di perkuliahan itu yang sering digunakan memang etap sama Dixieland ini. Tapi di sini di UNS itu yang biasa digunakan itu software etap. Kemudian ada MyEcodial dan sebagainya. Nah, ini fitur kemampuan etap ya. Fitur secara lengkapnya ini nanti bisa dilihat di softwarenya langsung ya. Nanti saya juga akan mempraktekkan. Nah, ini ada beberapa fitur yang dapat digunakan seperti load flow, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk melihat tegangan, daya aktif, daya reaktif di setiap titik bus. Kemudian ada short circuit ya untuk melihat arus arus short circuit ya. Kemudian ada optimal kapasitor placement itu untuk menentukan titik di mana kapasitor itu bisa optimal gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperbaiki faktor daya atau COSPI sebagai supply daya VAR. Kemudian ada harmonic analysis. Ya, ini kalau kaitannya dengan penentuan elektronika daya ya, kalau inverter dan sebagainya itu nanti bisa diuji dengan menggunakan harmonic analysis. Nah, dari sini nanti bisa dilihat THD-nya. THD-nya berapa persen. Itu kan ada standar-standar ya, kalau teman-teman mempelajari lebih dalam, ya harus tahu standar-standar tersebut. Nah, setelah tahu itu nanti bisa langsung diterapkan dengan menggunakan etap. Kemudian ada protection analysis, seperti yang saya sampaikan tadi itu digunakan untuk koordinasi sistem proteksi. Misal ada gangguan A, B, C, nanti misal ada gangguan A, proteksi mana yang harus bekerja. Nah, itu bisa dilakukan disimulasikan begitu. Kemudian ada reliability dan transient analysis. Nah, ini misal terjadi gangguan ya. Misal dalam suatu sistem tenaga listrik ya, misal ada PLTS dihubungkan dengan PLTD begitu. Nah, PLTS itu kan pembangkit yang sifatnya intermittent ya. Nah, transient itu gangguan yang terjadi secara tiba-tiba dan itu menimbulkan efek yang besar. Nah, contohnya tadi ketika PLTS dihubungkan PLTD, kemudian PLTS-nya itu tiba-tiba hilang ya, karena PLTS itu sifatnya sangat intermittent ya, tergantung dari penyinaran cahaya matahari. Nah, misal tiba-tiba mendung, nah itu kan otomatis pembangkitnya hilang. Nah, apakah itu akan terjadi gangguan? Nah, itu bisa dilakukan dengan analisis transient. Di analisis transient ini nanti bisa melihat voltage ya, ketika terjadi kondisi transient tadi bisa lihat voltage-nya, kemudian frekuensinya dan sebagainya. Apakah
nilai tegangannya itu tetap konstan, apakah frekuensinya tetap konstan, itu harus diperhatikan ya. Kemudian ada motor starting analysis ya, untuk analisis starting motor ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, starting motor itu akan menimbulkan arus yang besar. Nah, itu harus dilakukan simulasi terlebih dahulu. Kemudian ada optimal power flow, ya ini hampir mirip load flow ya. Kemudian ada arcing flash analysis, ya ini untuk melihat arcing ya, atau busur api yang diakibatkan oleh sistem tenaga listrik. Kemudian di sini ada beberapa manfaat dari simulasi etap. Yang pertama yaitu memudahkan dalam perencanaan kerja dan anggaran ya, karena dengan etap tadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu tinggal input parameternya saja, ya, jadi nggak usah hitung yang ribet gitu. Jadi ini mempermudah dalam perencanaan serta menentukan anggaran ya. Anggaran di sini dalam artian untuk memperhitungkan biaya komponen yang dibutuhkan gitu. Kemudian mempercepat akurasi perhitungan parameter jaringan secara teknis ya, karena di sini tidak usah melakukan perhitungan. Kemudian mempermudah analisis data jaringan, kemudian mempercepat proses pengambilan keputusan, kemudian mendukung kajian kelayakan operasi ya. Jadi seperti tadi, misal kita mau mendesain sistem hybrid PLTS PLTD itu, nah itu bisa dilihat nanti apakah PLTS yang teman-teman rancang itu akan menimbulkan gangguan pada PLTD atau sudah aman gitu. Nah, itu bisa dilakukan simulasi dengan etap ya. Kemudian kajian kelayakan finansial. Nah, akan tetapi di sini ketika kita menggunakan etap ya, kita itu harus tahu dasar-dasar terkait teori terlebih dahulu ya. Kayak misal load flow itu seperti apa, proses perhitungan manual itu seperti apa. Nah, itu harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Nah, nanti setelah teman-teman tahu, untuk mempermudah itu baru ditunjang menggunakan software etap gitu. Jadi saran saya sebelum teman-teman terjun ke software ya menggunakan etap, teman-teman itu harus paham secara teori dan syukur-syukur paham perhitungan manualnya begitu. Kemudian aspek penting dalam etap ya, yang pertama yaitu SLD ya. Ini merupakan notasi yang disederhanakan untuk sebuah sistem tenaga listrik 3 fasa. Jadi teman-teman itu dalam melakukan simulasi dengan etap itu SLD-nya harus sudah benar ya. Benar dalam artian parameter-parameter yang diinputkan itu harus sesuai dengan kondisi di lapangan atau harus sesuai dengan kondisi yang direncanakan. Kemudian library merupakan informasi mengenai semua peralatan yang akan dipakai dalam sistem kelistrikan. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan komponen ya. Jadi komponen-komponen yang teman gunakan ketika simulasi etap itu harus dipastikan sama atau sesuai dengan komponen yang ada di lapangan. Jangan sampai teman-teman melakukan desain tapi komponen yang digunakan itu ya benar desainnya jalan tapi komponen yang digunakan itu tidak tersedia di pasaran. Nah, itu sama aja bohong ya. Jadi kita harus paham juga ini terkait komponen-komponen yang ada di pasaran. Kemudian standar yang dipakai. Jadi biasa ya yang digunakan di sistem kelistrikan atau di teknik elektro itu biasanya standar yang digunakan itu AEC sama ANSI ya. AEC biasanya digunakan di Eropa ya. Ini nilai frekuensi yang digunakan itu 50 Hz ya. Jadi frekuensi listrik yang digunakan itu biasanya 50 atau 60 ya. Kalau kita menggunakan 50 Hz itu berarti kita mengacu pada standar AEC. Kemudian ANSI atau American National Standard International ya. Ini biasa digunakan di daerah Amerika atau di negara-negara yang menggunakan frekuensi listriknya itu sebesar 60 Hz. Nah, dalam sharing session ini nanti akan saya coba lakukan ya dua simulasi, yaitu load flow sama transient analysis, karena kalau dibahas semuanya ini nggak cukup dalam satu hari. Jadi kita yang dasar saja yaitu load flow sama transient. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya terkait load flow analysis itu seperti apa gitu. Jadi mengapa kita melakukan analisis load flow ya? Di sini digunakan untuk menghitung tegangan tunak atau steady state ya, yang sesuai dan sudut fasa ya. Jadi untuk melihat kondisi tegangan serta sudut fasa dalam suatu sistem tenaga listrik.
Nah, berdasarkan PUIL 2000 yang tentunya juga mengacu pada AIC dan ANSI ya. PUIL itu apa ya? Saya lupa kepanjangannya. Tapi ini standar yang digunakan di Indonesia ya. Panduan umum instalasi listrik kalau nggak salah. Nah, itu panduan di Indonesia, tapi di dalam situ, di dalam PUIL itu acuannya sudah menggunakan AIC sama ANSI. Jadi kalau teman-teman menggunakan PUIL itu ya sama aja sebenarnya dengan apa namanya standar yang ada di AIC ataupun ANSI begitu. Nah, di sini batas toleransi ya, perubahan nilai tegangan itu minimal itu min 10% dan plus 50%. Nah, ini misal contohnya ya. Contohnya misal suatu tegangan di Indonesia misal 220 ya. Ya, sistem tegangan di Indonesia itu kan satu fasanya kan 220 volt ya. Nah, itu misal terjadi drop tegangan. Nah, misal terjadi drop tegangan 5 volt jadi 215 ya. Itu apakah aman atau enggak? Ya, 10% dari 220 itu kan 22 ya. Berarti 220 kurangi 22 itu sekitar 198. Jadi, misal terjadi drop tegangan sebesar 5 volt atau di angka 215 itu masih dalam batas aman begitu. Tapi misal tegangannya sampai drop di bawah 198, nah itu tidak boleh ya. Nah, inilah fungsinya etap. Di sini untuk melihat apakah ketika kita merangkai atau mendesain ya suatu sistem tenaga listrik itu apakah tegangannya sudah sesuai atau akan terjadi drop tegangan ya. Ya, jadi kan misal sistem transmisi ya, transmisi kalau kabelnya terlalu panjang gitu, itu kan losses atau drop tegangannya akan semakin panjang juga. Nah, itu harus makanya sebelum melakukan apa namanya pendesainan sistem tenaga listrik itu harus disimulasikan terlebih dahulu. Kemudian tegangan maksimalnya itu 5% ya. Misal 220 berarti 5%-nya berapa ya? 5/100, 2,2 kali 5, 11 ya. Berarti dia maksimalnya 11 tambah 220 berarti 231 volt ya. Jadi misal tegangan di rumah teman-teman itu 230 volt ya itu masih dalam batas toleransi. Tapi misal tegangannya kok sampai 240 volt, nah itu sudah di luar batas toleransi sehingga tegangan tersebut itu tidak aman bagi komponen listrik begitu. Kemudian dalam load flow itu juga digunakan untuk menghitung daya nyata dan daya reaktif ya. Daya nyata itu satunya apa? Watt ya. Watt, kemudian daya reaktif itu var. Ya, jadi komponen daya itu kan daya yang VA itu kan daya semu ya. Komponennya itu terdiri dari dua, yaitu daya nyata dan daya reaktif. Nah, daya nyata itu daya yang biasanya dibangkitkan gitu. Nah, daya reaktif ini juga perlu diperhatikan. Nah, jadi ketika kita di rumah kita ada beban-beban induktif ya. Beban induktif itu kan bisa menimbulkan apa reaktansi induktif ya. Nah, reaktansi induktif ini dia butuh daya reaktif. Jadi pembangkit semisal di rumah kita apa namanya ada banyak beban induktif, misal kita mau membuat pembangkit sendiri begitu. Bebannya itu banyak daya reaktif, maka kita harus bisa memastikan bahwa pembangkit yang kita gunakan atau misal kita menggunakan genset, genset tersebut harus bisa membangkitkan daya reaktif. Jangan hanya daya aktifnya saja, tapi daya reaktif itu juga butuh diperhatikan begitu. Nah, ini nanti kita bisa apa namanya mensimulasikan dengan etap seperti itu. Nah, kemudian teknik iterasi yang digunakan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini perhitungan-perhitungan manualnya ya. Itu ada 3 metode. Yang pertama ada Gauss-Seidel, kemudian ada Newton-Raphson, kemudian ada Festi-Koppel. Nah, ini biasa kalau nggak salah nanti akan dipelajari di mata kuliah analisis sistem tenaga listrik. Nah, ini teman-teman harus benar-benar menguasai tentang teknik ini ya. Nah, kalau sudah ini nanti sudah paham terkait ini baru menggunakan etap seperti itu. Nah, ini singleton diagram yang nanti akan coba kita praktekkan ya. Jadi di sini nanti akan ada dua pembangkit diesel yang kapasitasnya sama yaitu 800 kilowatt. Akan tetapi pembangkit diesel ini bekerja secara bergantian begitu. Jadi misal ini G1 ya atau genset 1 bekerja, maka genset 2 dia off begitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika genset 2 bekerja, maka genset 1 off. Nah, nanti dilihat apakah di sini kemudian di sini nanti dayanya itu ini ya dibangkitkan. Kita ke pembangkitan dulu, fokus pembangkit dulu ya.
di sini selain ada diesel ada juga PV ya. Jadi ini di hybrid PV sama dieselnya dan juga ada baterai. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih fungsi baterai di sini sebagai apa ketika disimulasikan nanti. Kemudian daya yang dibangkitkan oleh diesel di sini itu 0,4 kV ya. Nah, daya di sini selanjutnya akan dinaikkan dulu melalui trafo atau di sini dinamakan T1 dengan kapasitas 1600 kVA. Nah, dari trafo ini kenapa dinaikkan ya? Karena ketika tegangan naik itu kan arusnya akan kecil sehingga kebutuhan kabel yang digunakan itu akan lebih sedikit gitu karena kabel itu penentuannya berdasarkan arus ya. Semakin besar arus yang digunakan, maka diameter kabel yang digunakan itu juga semakin besar sehingga biaya yang dibutuhkan kalau misal arusnya besar maka biayanya semakin mahal seperti itu. Maka di sini dinaikkan terlebih dahulu ke 6,3 kV. Jadi dari 0,4 dinaikkan ke 6,3 kV. Kemudian di sini ada sistem proteksinya, ada breaker ya. Kemudian juga ada kabel. Kemudian di sini sebelum ke beban ya, bebannya ini 0,38 kV. Ini beban 3 fasa ya. Atau satu fasanya kalau 0,38 itu berarti 220 begitu. Nah, nanti di sini akan diturunkan terlebih dahulu menggunakan trafo ya. Nah, trafonya 1000 kVA. Nah, bebannya sendiri di sini ada 3, ada beban lam, ada beban statik, dan beban motor. Nah, mungkin kita langsung masuk ke software-nya saja ya. Sebentar. Ini apakah terlihat ya? Ya, oke. Terlihat ya. Jadi ini tampilan dari software etap itu sendiri. Sebentar. Kita dari awal aja. Kita misal membuat project baru ya. Ya, seperti biasa kita kasih nama terlebih dahulu. Misal latihan 1 gitu. Nah, ini kita milih sistem frekuensi yang digunakan itu berapa hertz. Ya, misal kita menggunakan 50 hertz ya, atau yang biasa digunakan di Indonesia. Nah, ini tinggal di OK. Ya, kemudian yes, ya, save. Nah, ini masih loading ya. Ya, jadi worksheet-nya atau lembar kerjanya itu seperti ini ya. Ini masih kosong. Kemudian di sebelah kanan sini ini ada komponen-komponen yang dapat digunakan ya. Ini ada yang sebelah kiri ini kan ada 2 ya nih. Kiri ini kanan. Nah, yang kiri ini dia beban-beban AC atau komponen-komponen AC. Kemudian yang kanan ini dia DC ya. Nah, kita langsung saja kita rangkai seperti single line diagram yang ada di PPT tadi. Yang pertama kita buat, oh sebentar, masukkan diesel terlebih dahulu ya. Ya, diesel, mana diesel? Ya, ini diesel. Ya, kita langsung setting dieselnya. Nah, ini parameternya. Jadi dieselnya punya daya 800 kW dengan PF atau power factor sebesar 80% dengan tegangan outputnya itu 0,4 kV. Jadi kita ini ya caranya tinggal di double klik. Sorry, tak ulang lagi. Di sini di double klik. Kemudian kita ke rating. Nah, di sini kita masukkan rating dayanya ya. 800 kW. Kemudian tegangannya yaitu 0,4 kV. Power faktornya berapa tadi power faktornya? 80 ya. 80. Oh, sebentar kok langsung hilang. Ya, seperti ini. Jika sudah kita oke. Nah, tadi karena tadi ada 2 ya, kita copy. Bisa diklik terus dikontrol Ctrl C, Ctrl V ya, seperti kalau ngopi biasa gitu.
Terus kita masukkan apa lagi nih? Trafo, trafo, oh sorry, breaker dulu. Oh ya ini etap yang saya gunakan versi 19 ya teman-teman. Sebelum trafo kita kasih breaker terlebih dahulu. Kemudian kita kasih bus. Setelah itu baru trafo ya. Ini PV-nya nanti saja. Trafo, trafonya yang ini. Two winding transformator. Nah, kita sambungkan. Nah, ini tinggal di double klik, kemudian kita masuk ke ratingnya ya. Nah, ini sudah saya buat di PPT-nya. Nanti kalau teman-teman mau nyoba, bisa saya share ya. Nah, ini T1 ya. Ini dari inputan atau primernya itu 0,4, kemudian sekundernya itu 6,3 dengan rating 1600 kVA. Ini 6,3. Kemudian di sini power rating ini bisa kita ubah ya. Kita ke kVA saja 1600. Kemudian ke impedance ya. Impedance itu hambatan si trafo ya. Trafo itu kan terdiri dari lilitan. Nah, itu dia punya Z atau impedansi, X itu reaktansi ya. R itu resistansi. Nah, ini kita pilih yang tipikal Z dan X per R. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal oke. Setelah trafo kita masukkan lagi apa ini? Bus sama breaker ya. Breaker yang ini. Kemudian bus lagi. Nah, di bus ini nanti langsung otomatis ya teman-teman ya. Ini langsung ada keterangannya tegangannya di bus ini yaitu 6,3 kV karena output si trafo ini dia 6,3. Kemudian kita masukkan lagi di sini breaker. Kemudian setelah itu kabel ya. Oh, parameter kabelnya belum saya inputkan tadi. Oke, kabelnya kita pilih yang mana? Sebentar, kabel. Ya, kabel ini ya. Bentar tadi di tes dulu apa langsung? Oh ya, dari breaker langsung ke kabel. Enggak lewat bus ya, ini ke kabel. Kemudian kabelnya ini kita setting dulu ya. Misal kabelnya panjangnya 200 meter. Kemudian ya biasanya itu impedance-nya ya. Jadi nilai R-nya berapa, X-nya berapa, L-nya berapa itu eh, harus tahu ya. Nah ini semisal ya, semisal R-nya 100, X-nya 100. Kemudian di sini juga sama, kita samakan saja. Nah kita juga bisa kalibrasi sini, kita pilih ya, pilih jenis kabel. Di sini kabelnya harus dipastikan ya, dia frekuensinya, karena pemilihan kabel itu juga harus memperhatikan frekuensi, kemudian tegangan juga, karena frekuensinya 50, kemudian tegangannya itu 6,3 ya. Nah, kita pilih tegangan yang di atas 6,3. Nah, ini yang paling mendekati yaitu 6,6. Kemudian kita oke. Mana ini oke-nya? Oh, oke-nya di bawah. Kemudian setelah itu kita masukkan trafo 2 atau T2. Bus dulu ya, bus dulu. Bus, kemudian trafo.
Nah, T2-nya ini dia kapasitasnya lebih kecil ya, 1000. Nah, ini sekundernya 0,38 atau 380. Nah, ratingnya ini dia lebih kecil ya, kita pakai 1000. Kemudian impedance-nya kita jangan lupa tipikal Z dan XR ini. Kemudian jika sudah kita klik OK. Kemudian kita kasih bus lagi. Kemudian kita masukkan beban ya. Bebannya ada 3, lamp load, kemudian induction machine atau beban motor induksi, kemudian sama static load. Nah, ini kita inputkan, kita sambungkan seperti ini. Nah, untuk lamp load-nya, nah ini ada parameternya. Lamp 1, oh ya, perbedaan dari ketiga jenis beban ini ya. Lamp load itu seperti ini. Oh, oke, dari template. Nah, ini bisa dilihat ya. Lamp load itu beban campuran. Dia ada beban induktif, ada beban resistif, sama kapasitif juga. Nah, ini ada persentasenya ya ini. Konstan Y, jadi berarti beban impedansi atau Z ya. Nah, ini persentasenya seberapa persen? Nah, kita setting ke 25% saja. Kemudian di sini dayanya berapa? Kita sesuaikan dengan di sini 312,5, kemudian wattnya 275 kVA. Sorry, ini dalam kilo ya. 312,5, kemudian wattnya sini. Oh, PF-nya berapa ini? PF-nya 88. Ya, jika sudah kita klik OK, kemudian beban motornya. Nah, kalau beban motor ini dia beban induktif ya. Karena motor itu sifatnya induktif begitu. Nah, di nameplate ini kita sesuaikan lagi di sini 0,38 dengan kapasitasnya 200 kVA. Ya, kemudian kita OK. Terus lamp load-nya, oh sorry, yang motor itu tadi 100 ya, sorry. Motornya 100, yang 200 itu static load. Ini berarti 100. Kemudian yang ini 200 kVA. Kemudian kita OK. Coba kita sebentar simulasi dulu. Ada yang error nggak ini? Oh ya, ini sorry. Oke, sudah jalan tadi. Kemudian yang terakhir kita masukkan PLTS ya. PLTS sama baterai. Sebentar, ini PV-nya yang sudah ada inverternya. Oh, yang ini, sorry. Ya, jadi PV di sini itu ada dua ya. Ada PV yang hanya modul PV saja, dia berarti outputnya DC ini harus disambung ke inverter. Ada PV yang di komponen AC, atau di dalam sini itu sudah include inverter begitu. Nah, ini tinggal kita setting ya.
PV panelnya powernya 500. Bentar, tadi PV. PV powernya 500, kemudian VMP-nya 45. VMP itu tegangan yang dikeluarkan si PV tersebut. Ya, power itu daya dari PV-nya. 500 itu artinya 500 watt peak. Kemudian di sini jumlah seri paralelnya ya. Seri paralelnya itu serinya 20, paralelnya 10. 20, ini 10. Jadi total daya PV-nya ya, 500 watt peak kali 200, atau sekitar 10.000 watt peak, atau, oh sorry, sekitar 100.000 watt peak, atau sekitar 100 kilowatt peak. Kemudian inverternya, nah rating inverternya kita kasih 100 ya. Oke, tegangannya 1000. Tegangan inverternya 0,4. Jika sudah, generasinya itu tegangannya ya, tegangan sama dayanya di sini kita setting 90, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sambungkan ke breaker, kemudian bus, breakernya ini ya. Nah, si PV ini dia nyambung ke busnya si genset ya. Kemudian di sini juga butuh baterai. Baterai dengan inverter. Aduh, oh sorry, dikasih bus DC ya. Karena outputnya DC, dia dikasih bus dulu. Kemudian spesifikasi baterainya. Nah, ini yang dimaksud spesifikasi komponennya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini harus tahu terlebih dahulu gitu, spesifikasinya seperti apa, baru kita bisa menginputkan gitu. Oke, sebentar. CND 200. Hmm. Di sini CND KCR ya. Oke, ini kan tegangannya 8. Ini AH-nya 200. Berarti 200 kali 8 itu 1600 AH. Kita butuhnya 10 kilowatt. Berarti 10.000 bagi 200 itu 100 ya ini. Ya, tegangannya disetting di angka 100, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita ke inverter baterai. Ratingnya di sini 10 kilowatt dengan tegangan outputnya 0,4. Generationnya KV ini 0,4, ini 10 ya. KWAC-nya ini 10. Jadi ini daya yang dihasilkan inverter yaitu 10 kilowatt. Kemudian kita klik OK. Coba kita simulasikan.
Bentar, ini nggak mau digeser. Nah, di sini ini ya, ini yang tulisan itu warnanya bisa disetting ya ini. Kemudian di sini misal terjadi gangguan ya. Nah, itu warnanya, warna komponennya itu dia nggak hitam ya. Kalau hitam itu artinya dia komponennya sudah benar. Nah, ini PV-nya berarti di sini dia ada problem. Terus inverternya ini merah, ini juga ada problem. Dan terus bus di sini ini juga ada problem. Nah, ini bisa kita lihat nih di sini di alert ya. Nah, ini ada keterangannya. Bus 5 under voltage, ratingnya 0,38, operasinya di 0,368 atau bekerja pada tegangan 96,7%. Tapi tadi kan batas toleransi tegangan itu kan sampai min 10% ya, atau di angka 90%. Jadi walaupun di sini ada alert, tapi ini bisa ditoleransi seperti itu. Kemudian inverter 2 itu berarti yang baterai, ada indikasi overload ya. Batasnya itu 12 ampere, terus operasinya itu sampai 14 ampere. Berarti ini kemungkinan baterainya terlalu besar gitu. Nah, coba kita turunkan. Apakah masih jadi alert? Oh, masih ya. Atau inverternya yang kita naikkan saja. Supply-nya, sebentar, berarti ini dayanya kita naikkan jadi 15 misal. Oke, ini harusnya sudah aman. Ya, ini sudah nggak ada alert ya, atau sudah tidak ada indikasi gangguan. Nah, artinya sistem yang kita buat ini sudah aman begitu. Nah, inilah fungsinya software etap. Jadi, misal terjadi gangguan seperti tadi, itu akan ada indikasi begitu. Apakah inverternya itu kekecilan arusnya atau kebesaran seperti itu. Nah, kemudian di sini ini ada nilai-nilai ya. Ini itu nilai bisa kita atur di sini ya dalam bentuk kilowatt. Sebentar, KVA-nya, unitnya. Ya, unitnya kita bisa tampilkan. Nah, ini artinya si genset itu dia akan membangkitkan daya semu itu sebesar 536,9 kVA. Nah, kemudian si PV dia membangkitkan 90 kVA. Terus di sini, nah ini tegangan yang dibangkitkan mula-mula itu kan 100% ya, dia tidak terjadi drop tegangan. Nah, setelah disambungkan ke trafo, kemudian sampai beban sini, ternyata terjadi drop sebesar kurang lebih 4% begitu ya. Nah, inilah fungsinya dari etap. Nah, ini kalau misal kabelnya terlalu panjang atau komponennya terlalu banyak, ini pasti dropnya akan semakin tinggi. Nah, itu kita bisa analisis dengan etap ya. Jadi di sini walaupun dia terjadi drop ya, tapi dia masih dalam batas toleransi sehingga bisa kita katakan sistem ini dapat bekerja dengan baik gitu. Itu peran dari load flow ya. Ini selain KVA ini juga bisa dilihat ya, ini kilowatt. Nah, tadi KVA-nya sekitar berapa tadi? Nah, kemudian ini VAR-nya, kilowatt sama VAR. Jadi ini dia artinya membangkitkan 487 kilowatt dan sekitar 226 VAR. Nah, ini KVA-nya jika ditotal ya, daya semu itu kan sama dengan akar VAR kuadrat tambah watt kuadrat begitu. Nah, ini berkisar sekitar 536,9 kVA. Oke. Terus satu lagi, ini coba ya, kita ya udah jam 11, sebenarnya terlalu over nggak apa-apa ya, teman-teman. Kita satu simulasi lagi. Ini simulasi analisis transient. Nah, ini misal terjadi gangguan dari sistem PV-nya ya. Nah, ini CB5. Nah, kita asumsikan nanti tiba-tiba CB5 itu trip gitu, atau si PV-nya itu hilang. Itu bisa kita lihat, apakah semisal ini tiba-tiba trip, itu sistem tetap aman atau enggak gitu. Oh ya, ini kurang, yang baterai ini kurang breaker, sorry. Kita masuk ke transient ya.
Nah, di transient kemudian kita masuk ke settingan ya, edit study case. Ya, ini study case yang kalian inginkan itu seperti apa. Kemudian di sini, oh ya, ini ada iterasi yang digunakan ya. Ada adaptive Newton-Raphson, ada Newton-Raphson, kemudian ada apply XFF MR. Nah, itu teman-teman bisa pelajari teori manualnya seperti apa gitu. Kemudian ke event, nah ini kita masukkan studi seperti apa yang kita inginkan ya. Ini misal PV out atau PV-nya tiba-tiba hilang pada detik kelima ya. Kita oke. Kemudian kita add di sini. Nah, PV5, sorry, kita ke sini dulu. PV5 tadi di sini kan breaker CB5 ya. Nah, kita asumsikan pura-puranya CB5 itu tiba-tiba hilang. Berarti kita masuk ke breaker, circuit breaker ya, CB5. Nah, ini actionnya seperti apa? Actionnya open ya, tiba-tiba terbuka atau out gitu ya PV-nya. Nah, total simulation kita ingin mensimulasikan selama berapa detik? Misal selama 1000 ya. 1000 tapi simulation step-nya kita kurang turunkan aja. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita klik simulasi ya, run transient stability. Oh, ini ada error. Oh ya, ini kita harus isi dulu ya. Kita asumsikan 10 aja. Oke, coba. Apakah masih error? Generator inersia equals 0. Oke, ya kita lupa menginputkan inersia generatornya. Itu sudah ada di sini kayak tadi. Nah, ini 81014 sama 1000. Nah, ini kayak gini itu nanti teman-teman bisa lihat di datasheet dari generator yang digunakan ya. Koplingnya 8104, 8104. Oke, sama semua. Ini di datasheet generator itu biasanya ada kayak gitu. Ya, kita oke. Kita simulasi lagi. Nah, ini sudah berjalan ya simulasi transiennya. Ya, ini agak lama ya. Kalau semakin lama detiknya, berarti semakin lama proses dia loadingnya ya. Ini oke. Nah, ini kita bisa lihat nih pada detik ke 0. Kita bisa lihat sebentar ya, kita bisa lihat grafiknya di sini nanti, transient stability plot. Nah, yang kita amati itu, kita pengen ngamati di mana? Ya, misal kita pengen mengamati kondisi tegangan di bus 5 ya. Bus 5 ini kan yang nyambung ke beban. Nah, ini penting, ini kita harus perhatikan. Di bus 5 kita masuk ke bus ya, bus 5. Kemudian yang kita ingin amati apa? Frekuensinya kah atau tegangannya atau sudut tegangan? Nah, kita amati frekuensi sama tegangannya saja. Sebentar baru loading ya. Ya, ini sudah terlihat satu grafik ya. Ini grafik frekuensinya. Jadi tadi diasumsikan pada detik kelima itu
Ya, ini sudah terlihat ya. Pada detik kelima, tadi tiba-tiba PV-nya hilang ya. Nah, batas frekuensi itu plus minus 1%. Jadi 50 Hz misal, itu frekuensi maksimalnya berarti plus 1%, frekuensi minimalnya itu minus 1%. Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata ketika terjadi gangguan hilangnya PLTS tadi ya, itu hanya menimbulkan gangguan frekuensi sebesar 0,03%. Jadi ini aman. Itu frekuensi puncaknya ya. Kemudian frekuensi minimalnya ya sama ya, di min 0,03% ya. Berarti aman. Kemudian pada tegangan ya, tegangan ini kita sebentar, bisa di dalam persen ini. Ya, ini tegangan ya. Tegangannya dia di puncak itu di angka sekitar 101 ya ini. 101%, gangguan tegangan peaknya, kemudian gangguan tegangan minimalnya itu di angka kurang lebih di atas 95% ya. Jadi masih aman ketika diasumsikan terjadi gangguan putusnya PV secara tiba-tiba. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin untuk teman-teman sekalian yang hadir bisa mengajukan pertanyaan ke Mas Maulana. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Terutama untuk teman-teman yang dari 2021 nih, kan ada beberapa. Kalian belum pernah lihat software ETAP kan? Yang mungkin bisa langsung tanya ke Mas Maul. Izin bertanya, Mas. Iya, boleh. Siapa tadi? Oke, Mas. Ya, mau tanya, Mas. Tadi kan ada standar IC sama ANSI ya, Mas. Iya. Itu kan yang tadi yang membedakan cuma di frekuensinya, 50 Hz sama 60 Hz. Nah, itu yang bedanya apa cuma itu atau ada yang lain? Terus nanti di perhitungan dan analisisnya apa juga beda, Mas? Terima kasih, Mas. Oh, iya. Kalau dalam case ini ya, kan kita tadi load flow sama satunya transient. Nah, load flow itu kaitannya dengan tegangan. Tegangan tadi kan acuannya itu di toleransinya yaitu min 10% dan plus 5%. Nah, IC sama ANSI sama-sama segitu. Kemudian dari dari toleransi frekuensi dari IC sama ANSI juga sama. Kemudian kalau bedanya itu nanti di simbolnya ya. Jadi misal, bentar, share screen bentar. Nah, ini kelihatan ya. Simbol-simbol di sini itu nanti beda ya antara IC sama ANSI. Nah, ini kalau power grid, nah ini dia kan kotak ya. Ini kalau IC, kalau ANSI itu nanti segitiga gitu. Nah, itu bisa dicoba sendiri. Atau misal coba ya kita new. Oh ya. Kan kotak yang ini segitiga, kemudian simbol kabelnya kayak simbol resistor ya, resistor sama induktor. Nah, itu bedanya di situ. Kalau yang lainnya banyak ya, itu bisa dicari sendiri. Nanti misal kalian pengen melihat batasan toleransi THD di ANSI seperti apa, di IC seperti apa, itu bisa dicari saja. Saya kurang hafal kalau secara menyeluruh begitu. Ya, mungkin itu gimana, Aulia?
Baik Mas, terima kasih sudah menjawab. Oh iya, sama-sama. Terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Mungkin selain Aulia ada yang lain nih yang mau tanya. Izin bertanya, Mas. Tes. Suaranya kecil, tapi masuk-masuk. Siapa tuh yang nanya? Hendrawan, Aci Mas. bukan ya? Aci. Udah jelas, Mas. Oh, sudah. Oh, Hendrawan toh. Gimana, Indra? Mau nanya, Mas. Tadi kan kata Mas Maul, penambahan kapasitor bank itu bisa di mana saja ya, Mas. Nah, itu agar lebih optimal dan efisien, kan kapasitor bank ada ukurannya ya, Mas. Nah, itu perhitungannya gimana, Mas? Oh iya, perhitungan kapasitor ya. Oke, kalau kapasitor itu nanti kan kita lihat ini ya, dari Kospi-nya. Wah, ini banyak ini kalau bahas ini. Sebentar. Kospi itu rumusnya apa sih? Daya aktif dibagi daya reaktif ya? Sorry, daya aktif dibagi daya semu. Berarti semakin banyak perbedaannya, maka apa namanya, Kospi-nya akan semakin turun. Ya toh, berarti nanti gimana ya perhitungannya ya? Bentar, Bedford. Kospi itu kan watt per VA ya, atau daya aktif P per daya semu itu S. P itu rumusnya apa? VA kali cos ya. Oh, balik sama ding. V kali I kali cos P Ya, bukan? VI kali cos. Kalau S VI. Sebentar, berarti misal cos P-nya rendah ya, misal 0,8. Nah, kita cari internet aja deh. Agak lupa loh. Menghitung daya reaktif. Ini menghitung daya reaktif kedua. Nah, ini ya alurnya. Kapasitas kapasitor itu diperoleh dengan Qc atau daya kapasitas kapasitor ya, atau var kali kapasitor itu Q1 kurangi Q2, di mana Q1 itu Izin instruksi, Mas. ya. Share screen Mas Maul masih di black itu ya, di white. Oh iya, bentar. Nah, ini ya. Rumus menghitung kebutuhan kapasitor, yaitu Qc sama dengan Q1 min Q2. Qc itu daya reaktif dari kapasitor yang dibutuhkan, Q1 itu daya reaktif sebelum diperbaikan, dan Q2 itu daya reaktif yang ingin dicapai. Jadi semisal di simulasi ini tadi, yang mana tadi? Open file. Sebentar ya, agak lemot.
Nah, ini ya. Misal kita mau memperbaiki, sebenarnya fungsi kapasitor kan itu untuk memperbaiki nilai VAR ya, agar VAR-nya itu kecil gitu, agar mendekati daya yang dibangkitkan itu kalau bisa itu buat semua gitu, nggak usah membangkitkan VAR. Nah, di sini VAR yang dibangkitkan kan 226 kVAR. Nah, kita pengennya VAR-nya misal kita pengen VAR-nya cuma 100. Ya, berarti apa namanya? Daya reaktif sebelum perbaikan berarti 200 tadi, kemudian daya reaktif yang ingin dibangkitkan itu berarti 100 tadi. Nah, sehingga kita akan tahu nih QC-nya, berarti QC kan tinggal dikurangi ya, 200 kurangi 100. Nah, yaitu 100 kVAR. Berarti kapasitor tersebut dia harus membangkitkan daya kVAR 100 kVAR. Nah, sebentar. VAR untuk kapasitas kapasitor itu satuannya apa sih? Farad ya. Dari VAR ke farad itu gimana, lupa kalau misalnya. Oh, ini sampai farad doang. Sebentar. Kayaknya kalau di pasaran itu nanti satuan dari kapasitor itu dalam bentuk VAR dia kalau nggak salah ya. Misal kamu mau beli kapasitor, nah nanti ditanya pasti kapasitornya berapa VAR gitu. Nah, seperti itu Hendrawan, gimana kira-kira? Cuma kalau ini ya, aku lupa cara ngekonversi dari VAR ini dalam bentuk kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu kan satuannya farad. Nah, itu aku gak lupa rumusnya. Oke, siap Mas. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Makasih Hendrawan atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir ya. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Ini Ardia ada. Itu on mic itu dia mau bertanya apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Ya, kepencet kali ya. Enggak ada suaranya juga. Silahkan mungkin dari anak 21. Ini ada Gabi, ada Gilang Fajar Ramadan, ada Ya, Ivan. ya, yang khususnya yang belum pernah pakai software etap ya, kalau mau ditanyakan bisa gitu. Mungkin aku mau ini Mas, mewakili pertanyaan. Ya, boleh. Gimana, Ra? Ya, kan ini ada anak 21 yang belum pernah buka software sama sekali gitu ya. Iya, ya. Kalau Mas Maul sendiri tuh lama belajar software etap sama referensi belajarnya itu dari mana ya, Mas? Oke, bentar. Nih, bagus nih pertanyaannya. Coba share screen lagi ya. Nah, kalau pengen belajar, ini bisa langsung dari webnya langsung ya. Ini webnya etap ya, etap.com. Di sini ada contoh beberapa video ini video tutorial kalau nggak salah. Ya, itu kalau diklik masuk ke YouTube ya. Power system analysis. Bentar. During this video, we will go over how to use ETAP software for performing local. Nah, ini ya dari YouTube-nya Etap di Etap Software. Nah, tadi aku lupa YouTube-nya apa. Kebetulan ada di situ. Nah, terus masuk ke ini aja, ke playlist-nya atau ke videonya di sini banyak banget ini. Ada webinarnya juga kalau nggak salah. Sebentar. Di playlist coba. Nah, ini ada pengkhususan ya. Misal kalian mau mendalami etap itu
ke misal microgrid. Ya, microgrid itu berarti ya ada PV, ada turbin angin atau apa sih PLTB ya, ada diesel dan sebagainya. Terus kalau misal kalian pengen ke etap project management, ya bisa dilihat di playlist di sini. Misalnya ada power system optimization, bisa ke sini. Ini ada art flash dan safety ya. Ini arcing itu ya, atau apa namanya, lompatan arus itu. Nah ini ada penghususannya di sini, dia dibahas lebih mendetail begitu. Ya aku biasanya langsung dari sini sih. Kalau enggak dari akun Udemy-nya Lab. Nah itu nggak tahu kalau akun Udemy Lab itu, ya ini bukan bermaksud promosi ya. Udemy itu salah satu platform yang isinya banyak sekali video-video tutorial begitu. Nah di sana udemy.com ya webnya. Nah di sana kalian bisa searching aja terkait etap, atau misal kalian pengen AutoCAD juga ada. Semua rumpun ilmu ada di sana begitu. Itu mungkin Zara. Terima kasih Saran, Mas ya Maul. tambahan dikit. Saranku ini sih, kalau menurut ya itu lebih baik kalian mendalami secara teori terlebih dahulu. Karena kalau sudah menguasai teori, ya kayak yang rumus-rumus tadi ya, itu penting sekali sebenarnya. Kalau sudah paham itu, nanti kalian menggunakan etap itu kayak apa ya, pola berpikirnya itu mengalir sendiri gitu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak Mas Maul. Makasih juga untuk sarannya. Mungkin Oke, ada yang mau sama-sama. bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita sudahi untuk rangkaian materi Powerhouse hari ini. Terima kasih Mas Maul atas pemberian materi etapnya. Ya sama-sama. Dari kita ada sertif ya. Mungkin Ihsan bisa share screen sertifnya. Oke, untuk dokumentasi aku izin SS ya Mas. 1, 2, 3. Oke, makasih Mas Maul. Ya terima kasih kembali ya Zahra, Iksan, Vicky, Afan, Indrawan, dan teman-teman lainnya ya yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Makasih juga Maul atas rangkaian materinya dan apa tuh menjawab pertanyaan yang udah dilampirkan. Kemudian untuk menutup ini kita dokumentasi seluruh partisipan mungkin bisa langsung on cam. Yuk on cam yuk. Ini aku nggak bisa nge-SS semuanya, mungkin Ihsan bisa SS nggak sih? Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau on cam lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada langsung aku hitung aja. 1, 2, 3. Aku ulangi lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3.
Oke. Makasih Ihsan. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir di rangkaian acara Powerhouse hari ini. Mungkin bisa dinanti untuk acara Powerhouse kedua yang kemungkinan besar akan diadakan minggu depan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Makasih, Mas, Mbak. Dadah, dadah.